Abu Nawas diperintah raja untuk mengajari ikan terbang. Seperti biasa, di sela-sela waktu luangnya, baginda raja selalu mengundang Abu Nawas untuk menghibur dirinya. Dan permintaan baginda raja terkadang tidak masuk akal yang membuat Abu Nawas kebingungan. Memang apabila bisa mewujudkan permintaan tersebut, Abu Nawas memperoleh hadiah pundi-pundi uang. Tapi bila dia tidak berhasil ataupun menolak permintaannya, Abu Nawas akan mendapatkan hukuman. Seperti yang terjadi pada kisah berikut ini. Diceritakan baginda raja mendapat hadiah seekor ikan yang indah dari sahabatnya yang berada di negeri seberang. Dengan senang hati baginda raja menerimanya dan menaruhnya di sebuah kolam taman istana. Dengan keberadaan ikan tersebut membuat baginda raja merasa terhibur, karena setiap kali ia merasakan jenuh, ia duduk di dekat kolam taman istana sambil memandangi ikan barunya. Namun lama-kelamaan akhirnya timbul rasa bosan. Entah kenapa tiba-tiba terlintas di benaknya sebuah hayalan yang tak masuk akal. Andai ikan ini bisa terbang, pasti aku akan lebih asyik untuk melihatnya, pikir baginda raja. Kemudian ia berkata kepada menteri yang setia mendampinginya, "Apakah mungkin seekor ikan bisa terbang?" tanya baginda raja. "Saya kira itu sesuatu yang mustahil, Paduka, karena ikan tidak punya sayap seperti burung," jawab menterinya. "Bagaimana dengan orang-orang sakti? Adakah di antara mereka yang bisa membuat ikan ini supaya terbang?" tanya baginda raja kembali. "Itu juga tidak mungkin, Paduka, karena habitat ikan adalah hidup di air," jawab menterinya. Mendengar jawaban tersebut, baginda raja pun hanya terdiam sambil sesekali menghela napas. Sang menteri yang tak ingin melihat rajanya kecewa segera berkata kepadanya, "Paduka yang mulia, kita panggil saja Abu Nawas. Bukankah dia terkenal cerdik? Kita suruh saja dia untuk membuat ikan Paduka bisa terbang," usul sang menteri. Rupanya usulan sang menteri disambut baik oleh baginda raja. "Benar juga katamu, cepat panggil Abu Nawas kemari," titah baginda raja. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana dan menghadap baginda raja. "Ampun beribu ampun yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Aku ada sebuah tugas untukmu. Jika kamu berhasil melakukannya, aku akan memberimu 1000 dinar," kata baginda raja. Sontak Abu Nawas terkejut karena uang yang ditawarkan jumlahnya sangat banyak. Karena tergiur oleh hadiah yang akan didapatkan, Abu Nawas langsung menyanggupinya. "Siap Paduka yang mulia, hamba akan melaksanakan tugas Paduka. Tapi kalau boleh tahu tugas apakah itu?" tanya Abu Nawas. "Mari ikut denganku Abu Nawas," ajak baginda raja. Kemudian Abu Nawas diantar ke sebuah kolam taman istana. "Kau lihat ikan di dalam kolam itu. Aku ingin supaya ikan tersebut bisa terbang," kata baginda raja. "Maksud Paduka, saya disuruh membuat ikan bisa terbang?" tanya Abu Nawas keheranan. "Benar Abu Nawas, itulah tugas yang harus kamu lakukan," timpal baginda raja. Seketika wajah Abu Nawas langsung pucat pasi. Keringat dingin keluar dari tubuhnya. "Kenapa kau diam saja Abu Nawas? Ayo lakukan tugasmu. Kamu sudah menyatakan kesanggupanmu. Apabila kamu menolak atau tidak berhasil menjalankan tugasmu, maka kau akan dihukum," tegas baginda raja. "Ampun beribu ampun Paduka yang mulia, berilah hamba waktu seminggu," pinta Abu Nawas. Baginda raja pun menyetujuinya dan mempersilahkan Abu Nawas untuk pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas menghabiskan waktunya hanya dengan melamun meratapi nasib. Ia terus memikirkan bagaimana caranya supaya bisa lolos dari hukuman. Karena tak kunjung mendapatkan solusi, hampir saja Abu Nawas putus asa dan pasrah dengan hukuman yang akan diterimanya. Di saat itulah muncul sebuah ide cemerlang yang membuatnya tersenyum bahagia.
Dengan membawa kertas ukuran kecil berbentuk sayap, ia pun segera ke istana menghadap Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas, apakah kau sudah siap?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Maka mereka berdua pun menuju kolam di mana ikan itu berada. Sementara para menteri istana menjadi heboh. Mereka penasaran dengan apa yang akan dilakukan Abu Nawas. "Abu Nawas pasti mempunyai ilmu sihir," celeduk salah satu menteri. Setelah sampai di kolam istana, Abu Nawas mengambil ikan tersebut dan menempelnya dengan kertas berbentuk sayap. "Untuk apa itu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Ini sayap ajaib, wahai Paduka. Hewan apapun bila ditempel dengan sayap ini pasti akan bisa terbang," ujar Abu Nawas. Para menteri istana yang ikut hadir bertambah takjub mendengarnya. Ketika semua mata tertuju ke depannya, Abu Nawas segera melemparkan ikannya ke udara. Sesaat ikan itu terlihat seperti terbang, namun ia langsung kembali turun ke bawah dan jatuh tepat mengenai batu di tanah. Ikan tersebut akhirnya mati. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi murka. "Hai Abu Nawas, kau bukan hanya gagal membuat ikan itu terbang, tapi kau telah menewaskan ikan saya," herdik Baginda Raja. Karena sudah menyiapkan jawaban, Abu Nawas terlihat tenang. "Bukankah Paduka tadi lihat sendiri? Ikan itu sudah sempat terbang ke atas," jawab Abu Nawas. "Tapi ikan saya jatuh dan mati," protes Baginda Raja. "Itu bukan salah saya, wahai Paduka. Paduka hanya menyuruh saya untuk membuat ikan itu terbang. Tapi Paduka lupa tidak menyuruh saya untuk mengajari ikan itu supaya bisa mendarat dengan selamat," ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun geleng-geleng kepala mendengar jawaban cerdik dari Abu Nawas. Kali ini Baginda Raja mengalami dua kerugian. Dia kehilangan ikan kesayangannya, dan dia juga harus memberi hadiah kepada Abu Nawas. Penjahit yang sangat profesional. Dikisahkan di sudut kota Baghdad, ada seorang penjahit yang sangat profesional. Dia biasa membuat pakaian dengan kualitas yang sangat tinggi, yang sangat bagus dan begitu indah. Penjahit ini menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di Baghdad dengan harga yang sangat mahal. Wajar bila pihak istana sering menggunakan jasanya, tentunya dengan bayaran yang sangat tinggi. Dari hasil usahanya inilah si penjahit kini menjadi orang yang sangat kaya raya. Suatu hari seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata, "Tuan, Anda menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Lalu mengapa Anda tidak membantu orang-orang miskin di desa? Lihatlah, penjual daging di desa yang tidak punya banyak uang, tetapi setiap hari ia membagikan daging kepada orang miskin. Dan lihatlah penjual sayur, meskipun dia bukan orang yang kaya, tapi setiap hari dia bersedekah membagikan uangnya kepada fakir miskin." Mendengar perkataan orang tersebut, si penjahit tidak menanggapi dan hanya tersenyum. Bahkan ketika pria miskin itu berpamitan, si penjahit tak memberinya uang sepeser pun untuk bekal perjalanan pulang. Hal inilah yang membuat si pria miskin bertambah menjadi benci. Ia kemudian mengabarkan kepada masyarakat bahwa tukang jahit yang kaya raya mempunyai sifat bakhil dan medit, sehingga penduduk desa mulai ikut-ikutan membencinya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit jatuh sakit. Akan tetapi tidak ada satu penduduk desa pun yang peduli dan membantunya. Mereka justru mencemooh dan mengolok-oloknya. Akhirnya beberapa hari kemudian, si penjahit pun meninggal dunia, dan prosesi pemakamannya hanya dihadiri segelintir orang, yaitu kerabat dekatnya sendiri. Setelah kematian penjahit tersebut, si penjual daging kini tak lagi memberikan daging gratis kepada penduduk desa. Dan ketika mereka bertanya kepada penjual daging,
Si penjual daging berkata, "Selama ini si penjahitlah yang secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang-orang miskin. Setelah si penjahit meninggal, maka berhenti juga sedekah darinya." Mendengar hal ini, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk kepada si penjahit. Begitu pula dengan si penjual sayur. Dia yang tadinya sedekah setiap hari, kini berhenti memberikan sedekahnya. Saat orang-orang bertanya kepadanya, si tukang sayur menjawab bahwa uang yang ia sedekahkan adalah milik si penjahit yang diamanahkan kepadanya. "Kenapa kau tak memberitahu kami kalau uang tersebut milik si penjahit?" tanya mereka dengan nada kecewa. "Begini, si penjahit melarangku untuk memberitahu kepada kalian. Tapi karena dia sudah meninggal, maka aku baru berani mengatakannya," ujar si penjual sayur. Orang-orang desa pun merasa semakin bertambah bersalah mendengar pengakuan tukang sayur. Si penjahit yang mereka anggap kikir dan bakhil ternyata seorang yang sangat dermawan. Dari kisah ini memberi pelajaran kepada kita semuanya bahwasannya jangan sampai kita menilai seseorang hanya dari casingnya saja, hanya dari apa yang kita lihat, dari zahirnya saja. Bisa jadi orang tersebut memiliki hal-hal baik dalam hidupnya yang kita tidak mengetahuinya. Mencari rezeki di tempat yang angker. Abu Nawas menggali lubang di bawah tempat tidur untuk mencari keberuntungan. Cara Abu Nawas menyadarkan orang-orang dari perbuatan kelirunya memang sangat unik dan berbeda dengan ulama pada umumnya. Seperti yang terjadi pada kisah berikut ini. Diceritakan masyarakat Baghdad sedang ramai-ramainya mencari keberuntungan di tempat-tempat yang tak masuk akal, seperti menghuni di tempat angker sambil melakukan ritual-ritual. Ada pula yang mendatangi dukun-dukun sesat untuk meminta petunjuk. Hal ini membuat Abu Nawas geram. Ia pun berniat menyadarkan mereka, tapi dengan cara yang sangat unik. Abu Nawas kemudian membuat lubang besar tepat di bawah tempat tidurnya. Perilaku Abu Nawas ini sontak membuat para warga heran dan bertanya-tanya, "Hai Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan?" tanya mereka. "Aku sedang mencari keberuntunganku," jawab Abu Nawas. Para warga seketika tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. "Mencari keberuntungan? Kenapa sampai menggali lubang di bawah tempat tidurmu?" tanya mereka dengan nada mengejek. "Aku kan hanya mengikuti cara kalian mencari keberuntungan di tempat yang tak masuk akal. Jadi apa salahnya kalau mencari di tempat yang paling dekat denganku? Bukankah rezeki lebih dekat daripada nyawa? Kenapa harus jauh-jauh mencarinya?" ujar Abu Nawas. "Tapi caramu itu justru membahayakan dirimu Abu Nawas. Saat kamu bangun dari tidurmu, kamu bisa saja terjatuh dan masuk ke dalam lubang yang kamu gali sendiri," jelas mereka. "Lalu bagaimana dengan kalian? Kalian mencari keberuntungan dengan menghuni tempat angker sambil melakukan ritual-ritual. Ada pula yang mendatangi dukun-dukun sesat. Kalau jatuhku ini masih mending, hanya terperosok ke dalam lubang tanah. Tapi kalian lebih berbahaya. Kalian akan jatuh ke dalam lubang kesyirikan yang akan membuat kalian total berada di dalam lubang api neraka," tutur Abu Nawas. Setelah mendengar penuturan Abu Nawas, mereka pun menyadari akan kekeliruannya dan memutuskan untuk menghentikan perbuatannya. Abu Nawas mengerjai pertapa suci. Diceritakan ada sebuah petapa suci yang ingin menyadarkan Abu Nawas akan tingkah konyolnya. Menurut dia, apa yang dilakukan Abu Nawas tidaklah mencerminkan manusia yang memiliki etika moral kesopanan. Dia juga ingin menunjukkan bahwa keyakinan yang dianutnya selalu mengedepankan etika norma kesopanan. Tujuan si pertapa suci melakukan hal itu tidak lain dan tidak bukan supaya Abu Nawas tertarik dan mengikuti keyakinannya
Maka berangkatlah si pertapa suci ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia langsung mengetuk pintu rumahnya. Tatkala Abu Nawas membukanya, ia terkejut melihat seorang pertapa suci datang berkunjung. Lalu Abu Nawas mempersilahkan masuk dan menanyakan maksud tujuan kedatangannya. Si pertapa suci secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya ingin mengajari Abu Nawas tentang etika norma kesopanan dalam bermasyarakat. Wahai Abu Nawas, di dalam agama saya penuh dengan cinta kasih dan memuliakan orang lain adalah suatu keharusan, kata si pertapa suci. Begini Tuan, meskipun saya seorang muslim, saya tetap akan menghormati keyakinan Anda dan saya tetap akan memuliakan Anda sebagai tamu saya, balas Abu Nawas. Rupanya di sepanjang obrolannya, si pertapa suci tak henti-hentinya mendoktrin Abu Nawas untuk ikut ke dalam keyakinannya. Melihat gelagat seperti itu, Abu Nawas malah menggunakan kesempatan tersebut untuk mengerjai si pertapa suci. Tentunya dengan cara yang konyol. Bagaimana kalau kita makan dulu, tawar Abu Nawas. Oh, itu ide yang bagus. Saya juga sudah sangat lapar, balas pertapa suci. Abu Nawas lalu membawakan 2 piring kosong dan 1 nampan yang berisi 2 daging, di mana kedua daging tersebut yang satu berukuran kecil dan satunya lagi berukuran besar. Kemudian Abu Nawas memberikan piring kosong untuk pertapa suci dan untuk dirinya. Setelah itu Abu Nawas mengambilkan daging kecil ditaruh di piring si pertapa suci. Sedangkan untuk dirinya adalah daging yang besar. Bukan begitu cara yang benar wahai Abu Nawas, itu tidak sopan dan tidak beretika, tutur si pertapa suci. Berarti caraku ini salah, tanya Abu Nawas berpura-pura. Iya Abu Nawas, itulah tujuanku ke sini, untuk mengajarimu bagaimana cara yang benar menghormati seorang tamu, jawab pertapa suci. Oh begitu ya, balas Abu Nawas sambil mengembalikan kedua dagingnya ke nampan. Boleh aku bertanya, apa yang kau lakukan jika kau menjadi aku? Tanya Abu Nawas. Begini caranya Abu Nawas, aku akan mengambilkan daging yang besar untukmu, kata si pertapa suci. Abu Nawas pun mengambil daging besar dan ditaruh di piringnya sendiri. Lalu aku akan mengambil daging yang kecil untuk diriku sendiri, kata si pertapa suci melanjutkan. Abu Nawas mengambil daging yang kecil dan menaruhnya di piring pertapa suci. Ini silahkan dimakan, ucap Abu Nawas menyodorkan. Sementara Abu Nawas langsung memakan daging besar yang berada di piringnya. Si pertapa suci terpaksa hanya mendapatkan daging kecil untuk dimakannya. Setelah selesai makan, Abu Nawas berkata, bukankah hasilnya sama saja dengan yang aku lakukan di awal tadi? Seleduk Abu Nawas. Tak lama Abu Nawas berkata, apakah kau tahu tata cara makan? Tanya Abu Nawas. Oh, itu sangat mudah. Pertama, saya memanjatkan syukur atas rezeki yang aku dapatkan. Setelah itu, aku memakannya dengan perlahan, serta mengunyahnya dengan mulut tertutup, jawab pertapa suci. Yang kamu lakukan itu salah, balas Abu Nawas. Kenapa salah? Itu sudah sesuai etika dan norma cara menghormati sebuah makanan, ujar pertapa suci tidak terima. Jelas saja itu salah. Harusnya kamu teliti dulu apakah makanan yang kamu dapatkan dari cara yang halal atau cara yang haram. Bila kamu memakan makanan yang haram dengan 1000 adab sekalipun, maka itu tidak akan memberi manfaat sama sekali. Makanan haram justru akan menyebabkan hatimu menjadi buram, jelas Abu Nawas. Merasa dirinya malah dipermainkan Abu Nawas, si pertapa suci akhirnya pamit pulang dan pergi meninggalkan Abu Nawas. Kantong baju yang kelaparan. Dikisahkan Tuan Hamid sedang mengadakan sebuah acara pesta atas pernikahan anak satu-satunya. Semua kerabat, sanak saudara dan juga para tetangga beserta sahabat-sahabatnya semuanya diundang menghadiri pesta pernikahan anaknya. Begitu pula dengan Abu Nawas. Abu Nawas diundang ke acara pesta tersebut.
Abu Nawas mengenakan jubah terbaiknya. Abu Nawas berangkat menuju rumah Tuan Hamid. Kedatangan Abu Nawas ini mendapat sambutan yang penuh hangat. "Wahai sahabatku, selamat datang di rumahku, silahkan masuk," sambut Tuan Hamid. "Terima kasih Hamid, semoga pernikahan anakmu diberkahi dan mendapatkan ridho dari Allah, dan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan semoga cepat mendapatkan momongan yang solih dan solihah," balas Abu Nawas. "Amin. Terima kasih Abu Nawas telah mendoakan anakku," jawab Tuan Hamid. Kemudian Tuan Hamid mempersilahkan Abu Nawas duduk di antara meja yang penuh dengan hidangan. "Silahkan dimakan. Silahkan Abu Nawas, makanannya dihabiskan saja, jangan sungkan-sungkan. Anggap saja ini seperti rumah sendiri," ucap Tuan Hamid. Belum sempat mengambil hidangan, tiba-tiba datang kawannya yang bernama Abu Jahil. Abu Jahil ini terkenal dengan sifat rakusnya. Tanpa menunggu dipersilahkan, Abu Jahil langsung mengambil posisi duduk berdekatan dengan Abu Nawas. Ia kemudian segera memakan hidangan yang berada di depannya. "Ini orang tidak punya sopan santun," gerutu Abu Nawas. Abu Nawas terus memperhatikan tingkah laku Abu Jahil. Hampir semua hidangan yang dihidangkan di atas meja habis dilahap oleh Abu Jahil. Abu Nawas pun bertambah geram dibuatnya. "Dasar manusia rakus," ucap Abu Nawas dalam hati. Di samping makannya banyak sekali, Abu Jahil ini sibuk pula mengisi kantong bajunya dengan makanan yang sudah dihidangkan dimasukkan ke dalam kantong baju. Melihat kerakusan Abu Jahil tersebut, timbullah sebuah ide pada diri Abu Nawas untuk mengerjainya. Abu Nawas lalu mengambil sebuah teko yang penuh berisi dengan air. Diam-diam Abu Nawas menuangkan air teko tersebut ke kantong Abu Jahil yang berisi makanan. Tentu saja hal ini membuat Abu Jahil terkejut. Ia kemudian berteriak kepada Abu Nawas, "Hai kamu Abu Nawas, gila ya kamu? Masa kau tuangkan air ke dalam kantong bajuku?" Sontak saja para tamu yang hadir semuanya kaget mendengar teriakan Abu Jahil. Tapi dengan entengnya Abu Nawas ini menjawab, "Maaf Abu Jahil, aku tidak bermaksud jahat padamu." Abu Jahil pun bertambah marah. "Jelas-jelas kau berbuat jahat padaku. Kau ingin mempermalukan aku ya?" bentak Abu Jahil. "Sekali lagi aku minta maaf Abu Jahil, sama sekali aku tidak berniat mempermalukan kamu," balas Abu Nawas. "Lalu apa maksudmu menuangkan air ke kantong bajuku?" tanya Abu Jahil dengan sewot. "Begini Abu Jahil, tadi aku melihat betapa banyak sekali makanan yang ditelan oleh kantong bajumu. Saya khawatir dia akan kehausan. Oleh sebab itulah aku beri dia minum secukupnya," ujar Abu Nawas. Spontan para tamu yang hadir tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Apalagi ketika mereka melihat makanan yang di kantong Abu Jahil telah basah semua oleh air. Abu Jahil yang tadinya marah mendadak berubah menjadi salah tingkah. Karena tak kuat menahan rasa malu, Abu Jahil akhirnya langsung pergi meninggalkan acara pesta pernikahan tersebut. Abu Nawas dan lukisan sang istri tercinta. Sepandai-pandainya tupai melompat, pada akhirnya akan jatuh juga. Begitulah kata pepatah. Begitu pula terjadi pada Abu Nawas. Secerdik-cerdiknya Abu Nawas, pada akhirnya akan terkena sial. Kisah ini bermula saat Abu Nawas diundang ke istana oleh Baginda Raja. Rupanya Baginda Raja sudah mempersiapkan tantangan yang membuat Abu Nawas kewalahan, karena Abu Nawas telah gagal menjalankan tantangannya. Akhirnya Abu Nawas mendapatkan hukuman, dan hukumannya adalah berupa penjara 1 bulan. Tapi yang membuat Baginda Raja heran, Abu Nawas malah terlihat ceria. Setelah diselidiki, ternyata Abu Nawas membuat lukisan wajah istrinya di tembok penjara tempat ia dihukum. Bukankah istri Abu Nawas galak?
Kenapa lukisan istrinya justru membuatnya ceria? Pikir Baginda Raja. Karena penasaran, Baginda Raja pun akhirnya mendatangi Abu Nawas di dalam penjara. Dan Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, apa yang membuatmu bahagia dan ceria di dalam penjara?" "Oh, itu karena ada lukisan istri saya, Paduka," jawab Abu Nawas. "Dasar kamu ini aneh, Abu Nawas. Bukankah kau bilang kau sering tidak betah di rumah hanya gara-gara istrimu? Kau bilang istrimu galak dan suka ngomel-ngomel," kata Baginda Raja. "Ya justru itu, Paduka. Setiap kali saya melihat lukisan istri saya, semua permasalahan seberat apapun menjadi tidak ada apa-apanya bila dibandingkan permasalahan dengan istriku. Oleh sebab itulah saya bahagia dan ceria di dalam tembok penjara ini," celeduk Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Ia pun lalu melepaskan Abu Nawas karena telah membuatnya tertawa dan terhibur. Duel maut Abu Nawas melawan jin ibrit. Pada suatu hari, saat Baginda Raja sedang duduk santai di singgasananya, datanglah seorang kepala desa menghadap Baginda Raja. Ia mengadukan permasalahan yang sedang melanda di kampungnya. "Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon pertolongan Paduka," pinta kepala desa tersebut. "Memangnya apa yang terjadi di kampungmu?" tanya Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, akhir-akhir ini di kampung kami sering diganggu oleh jin yang jahat. Jin itu meminta tumbal gadis setiap panen tiba. Jika permintaan itu tidak kami penuhi, ia mengancam akan menghancurkan desa kami," kata kepala desa menjelaskan. "Oh, jadi itu alasannya. Baiklah, sekarang kamu pulang saja. Nanti aku akan mengutus seseorang untuk mengatasi masalah di kampungmu," balas Baginda Raja. Selepas kepala desa itu pamit pulang, Baginda Raja memanggil semua penasehat istana untuk mencari solusi atas permasalahan yang menimpa kampung tersebut. Salah satu penasehat istana berkata, "Paduka yang mulia, yang kita hadapi ini adalah makhluk halus. Kita tidak mungkin melawannya dengan pasukan kerajaan. Yang ada nanti para prajurit malah kerasukan jin tersebut." Sejenak Baginda Raja berpikir, dan terlintas di benak Baginda Raja, yaitu sosok Abu Nawas. Maka saat itu juga Baginda Raja langsung memerintahkan beberapa prajurit istana untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana dan menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Saya akan memberimu tugas penting Abu Nawas. Tugas ini harus kamu laksanakan. Kamu tidak boleh menolaknya," balas Baginda Raja. "Tentu saja saya siap Paduka yang mulia. Tapi kalau boleh tahu tugas apakah itu?" tanya Abu Nawas kembali. "Jadi begini Abu Nawas, suasana di kampung sebelah sedang tidak aman. Katanya ada jin yang suka mengganggu warga kampung tersebut. Dan saya perintahkan kamu agar kamu menyelesaikan masalah ini," titah Baginda Raja. Spontan Abu Nawas kaget mendengarnya. "Maksud Paduka, hamba disuruh menaklukkan jin yang jahat itu?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar sekali Abu Nawas. Aku tahu kamu pasti bisa mengalahkannya," ujar Baginda Raja. "Waduh, ini sih tugas yang sangat berbahaya. Taruhannya adalah nyawa," pikir Abu Nawas. Raut muka ketakutan dan gemetaran mulai terlihat pada diri Abu Nawas. "Ampun Paduka yang mulia, apakah Paduka tidak salah orang? Saya kira Paduka keliru kalau sampai menunjuk saya. Sebab saya ini bukan orang yang sakti," jawab Abu Nawas mencoba berkilah. "Wahai Abu Nawas,
Aku tahu kamu memang bukan orang hebat, bukan pula orang yang sakti, tapi dengan akal cerdikmu, aku yakin kamu bisa mengalahkan jin jahat itu, ucap Baginda Raja. Dengan berat hati, terpaksa Abu Nawas menerima tugas tersebut, karena apabila ia menolaknya, ia bisa dihukum berat oleh Baginda Raja. Pada keesokan harinya, berangkatlah Abu Nawas menuju kampung yang dimaksud. Setibanya di sana, ia langsung menemui kepala desa. "Apakah Anda utusan Baginda Raja?" tanya kepala desa. "Ya, benar, saya diutus Baginda Raja untuk ke sini," jawab Abu Nawas. Kepala desa itu lalu menceritakan semuanya tentang sosok jin yang sering mengganggu kampungnya, termasuk meminta tumbal seorang gadis saat musim panen tiba. Setelah mendengar secara seksama, Abu Nawas lalu bertanya, "Apakah di antara warga ada yang pernah melihat wujud jin tersebut?" Sang kepala desa pun menjawab, "Saya kira hampir semua dari warga kami pernah melihatnya. Saya sendiri juga pernah melihatnya." Abu Nawas kemudian kembali bertanya, "Lalu bagaimana wujudnya?" Kepala desa tersebut menjawab, "Tubuhnya tinggi dan rambutnya dikuncit di antara kepalanya yang botak." Seketika Abu Nawas langsung mengetahui gambaran jin yang dimaksud. Setelah berpikir agak lama, muncullah sebuah ide cemerlang di otak Abu Nawas. "Bagaimana Tuan? Apakah Tuan sanggup menghadapinya?" tanya kepala desa kepada Abu Nawas. "Tenang saja, jin ifrit itu pasti akan bertekuk lutut di hadapanku. Pada dasarnya dia hanya menggertak saja. Pasti ada wanita yang sedang dia sukai. Begini saja, saya akan menulis surat tantangan untuknya, dan saya minta tolong supaya suratku ini diberikan kepada jin ifrit itu," perintah Abu Nawas kepada kepala desa. Abu Nawas kemudian membuat sebuah surat tantangan dan memberikannya kepada kepala desa untuk disampaikan kepada jin ifrit. Setelah surat tantangan dari Abu Nawas diberikan kepada jin ifrit, maka jin ifrit pun menjadi marah. Dia berjanji akan membunuh siapa saja yang berani menantangnya. Untuk persiapan pertandingan, Abu Nawas membuat sebuah serandal yang sangat besar. Tingginya saja sampai 40 meter. Ketika sandal tersebut selesai dibuat, Abu Nawas meletakkannya di tengah lapangan, di mana lapangan itu nantinya akan menjadi tempat bertanding antara Abu Nawas dan jin ifrit. Setelah sebulan berlalu, tibalah saatnya. Waktu yang telah ditentukan pun tiba. Jin ifrit yang sudah geram menahan emosi langsung menuju lapangan untuk menghancurkan orang yang menantangnya. Jin ifrit datang dengan suara yang menggelegar. "Di mana laki-laki yang berani menantangku? Keluarlah, aku akan hancurkan tubuhnya," ucapnya sambil marah-marah. Para warga yang tadinya berkumpul hendak menyaksikan, spontan pada berlarian meninggalkan lapangan karena takut menjadi sasaran amukan dari jin ifrit. Tidak berapa lama, muncullah Abu Nawas ke tengah lapangan untuk menghadapi jin yang jahat itu. "Oh, jadi kamu yang bernama Abu Nawas, orang yang berani menantangku. Apa kamu sudah bosan hidup?" gertak jin ifrit. "Bukan, aku adalah muridnya. Aku kesini disuruh untuk mengambil serandal guruku. Kemarin sehabis latihan serandalnya tertinggal," balas Abu Nawas sambil menunjuk sandal yang sangat besar yang tergeletak hampir menutupi separuh lapangan. "Apa itu sandalnya, Abu Nawas?" tanya jin ifrit. "Iya, memangnya kenapa? Tapi aku tidak kuat mengangkatnya sendirian. Maukah kamu membantuku?" tanya Abu Nawas. Melihat sandal yang berukuran sangat besar tersebut, sejenak jin ifrit itu terdiam dan berkata dalam hati, "Sandalnya saja sebesar itu, bagaimana dengan orangnya?" pikir jin ifrit. "Hai ifrit, kok diam sih? Jadi gimana ini?
Kamu jadi membantuku angkat sandalnya atau tidak? Atau kau mau aku panggilkan guruku? Aku bilang kalau kamu menahan sandalnya, gertak Abu Nawas. Jangan lakukan itu. Baiklah, aku pergi sekarang, dan aku berjanji aku tidak akan pernah mengganggu desa ini lagi, balas jin ifrit. Kemudian jin ifrit yang jahat itu berteriak dan segera menghilang karena ketakutan. Sejak saat itu kampung tersebut kini kembali aman dari segala gangguan jin yang jahat. Abu Nawas dan 5 hakim istana adu kecerdasan. Karena seringnya diminta memecahkan kasus yang sangat rumit, Abu Nawas kerap kali mendapat hadiah berupa pundi-pundi uang yang sangat banyak. Rupanya hal ini mengundang rasa iri oleh sebagian hakim istana yang berjumlah 5 orang. Mereka beralasan bahwa menangani kasus sudah jadi pekerjaan para hakim, bukan tugasnya Abu Nawas. Kelima hakim tersebut lalu berkumpul untuk membahas masalah ini. Enak saja Abu Nawas, dia mendapat hadiah yang seharusnya jadi milik kita, kata salah satu dari mereka. Benar, ini tak boleh dibiarkan. Ayo kita ajukan protes kepada Baginda Raja, sahut lainnya. Maka kelima hakim ini menghadap Baginda Raja dan menyatakan keberatannya. Mendengar keluhan mereka, Baginda Raja menanggapinya dengan bijak. Kalian kan sudah mendapat gaji setiap bulannya, sedangkan Abu Nawas tidak mendapatkan. Jadi wajar kalau aku memberinya hadiah. Itu sebagai rasa terima kasih karena telah membantu menyelesaikan masalah, tutur Baginda Raja. Tapi itu kan seharusnya sudah menjadi tugas kami. Kenapa Paduka berikan kepada Abu Nawas? Protes salah satu hakim. Saya tahu kalian adalah orang yang pintar dan berpendidikan, tapi kasus yang aku percayakan kepada Abu Nawas bukan hanya kecerdasan, tapi juga kebijaksanaan, terang Baginda Raja. Soal kebijaksanaan kami juga bisa Paduka yang mulia, jawab salah satu hakim. Maka karena mereka bersikukuh dengan pendiriannya, akhirnya Baginda Raja membuat sebuah tantangan. Baiklah, kalian aku kasih kasus sederhana. Kalau kalian bisa memecahkannya, maka saya tak akan lagi meminta bantuan Abu Nawas, kata Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan pelayan untuk membawakan papan tulis. Lalu di papan tulis tersebut, Baginda Raja menggambar sebuah garis dengan panjang 100 cm. Sekarang masing-masing dari kalian maju dan perpendeklah garis ini, perintah Baginda Raja. Hakim pertama maju ke depan, ia menghapus 20 cm dari garis itu, dan kini menjadi 80 cm. Selanjutnya Baginda Raja mempersilahkan hakim kedua untuk melakukan hal yang sama. Ia pun menghapus garis sepanjang 20 cm. Dan garis tersebut kini tinggal menjadi 60 cm. Hakim ketiga dan hakim keempat maju ke depan. Mereka berdua melakukan hal yang sama, hingga garis itu tinggal 20 cm. Kini tibalah giliran hakim kelima. Ia terlihat kebingungan, tak tahu harus bagaimana. Kemudian Baginda Raja bertanya, apakah kau akan melakukan hal yang sama seperti kawanmu? Kalau demikian garisnya akan hilang. Padahal yang aku minta untuk memperpendek garisnya, bukan menghilangkan garisnya. Tapi kalau kau hanya menghapus 10 cm, berarti kau telah berbuat tidak adil, karena keempat kawanmu menghapus 20 cm. Lalu bagaimana caramu untuk memecahkan masalah ini? Kalau kau kebingungan, silahkan kamu tanya pada keempat kawanmu, ujar Baginda Raja. Kelima hakim tersebut mulai berpikir keras untuk mencari solusinya. Namun setelah sekian lama berpikir, mereka tak kunjung mendapatkan jawaban. Ampun Paduka yang mulia, kami tidak tahu cara memecahkan masalah ini, kata mereka. Baiklah, kalau kalian sudah menyerah,
maka aku akan panggil Abu Nawas kemari." Singkat cerita, datanglah Abu Nawas. Ia lalu diperintah baginda raja untuk menyelesaikan masalah yang akan diberikan kepada 5 hakim tersebut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung melaksanakan perintah baginda raja. Ia tidak menghapus garis yang tersisa 20 cm. Akan tetapi ia menggambar garis baru yang panjangnya 120 cm. Garis tersebut lebih panjang daripada garis pertama yang baginda raja buat. Setelah Abu Nawas selesai dengan tugasnya, baginda raja lalu berkata kepada mereka, "Kalian lihat sendiri bagaimana cara Abu Nawas menyelesaikan masalah untuk membuat garis menjadi pendek. Kalian tak perlu menghapusnya, cukup membuat garis baru yang lebih panjang. Maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya." Mendengar hal itu, kelima hakim tersebut menyadari akan kekeliruannya dan mengakui kecerdasan Abu Nawas akan sifat bijaknya dalam menyelesaikan masalah. Abu Nawas dan kawan yang takut setan. Dikisahkan, ada seorang teman akrab Abu Nawas yang suka usil mengerjai dirinya. Namanya adalah Hasan. Setiap kali Abu Nawas membalas kejahilannya, Hasan malah justru tertawa. Hal inilah yang membuat hubungan keduanya semakin bertambah akrab. Meski demikian, Hasan terkenal sangat penakut, apalagi kalau melewati tempat-tempat yang angker. Alkisah, suatu hari Abu Nawas mengajak Hasan pergi ke kampung tetangga dengan tujuan untuk membeli seekor keledai. Setibanya di kampung tersebut, hujan pun turun dengan cukup deras. Mereka pun terpaksa berteduh di sebuah rumah. Untungnya, tujuan Abu Nawas membeli keledai sudah didapatkan sebelum hujan turun. Ketika waktu menjelang malam, hujan pun mulai reda. Dan lambat laun hujan pun berhenti. "Kita pulang naik keledai ini saja. Aku duduk di depan, kamu duduk di belakang," kata Abu Nawas. Disinilah sifat usil Hasan mulai kembali ditunjukkan. Saat keduanya sedang duduk di atas keledai, Hasan kentut dengan suara yang cukup keras sehingga baunya menyebar sampai ke hidung Abu Nawas. "Sialan, kentutmu bau sekali Hasan," gerutu Abu Nawas. Sambil tertawa Hasan menjawab, "Bukan aku yang kentut." Keduanya pun lalu tertawa bersama-sama. Tidak berapa lama kemudian, sampailah mereka di pintu gerbang kampung halaman, di mana di samping pintu gerbang tersebut terdapat kuburan yang cukup angker. Dan itu adalah satu-satunya akses jalan masuk. Karena jalannya gelap, Hasan mulai terlihat ketakutan. Tangannya memegang erat pundak Abu Nawas. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Abu Nawas untuk membalas keusilan Hasan. Ketika mereka mulai melewati kuburan, Abu Nawas berkata, "Sepertinya di belakang ada orang." Hasan yang tengah ketakutan segera menoleh ke arah belakang. "Tidak ada siapa-siapa, Abu Nawas," jawab Hasan. "Kamu yakin tidak ada orang di belakangku?" tanya Abu Nawas. Untuk kedua kalinya Hasan menoleh ke belakang. "Tidak ada siapa-siapa. Kamu jangan menakut-nakuti aku, Abu Nawas," kata Hasan gemetaran. "Aku mendengar suara orang. Kamu yakin tidak ada orang di belakangku?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada, Abu Nawas. Kamu jangan menakut-nakuti aku," kata Hasan ketakutan. Tiba-tiba Abu Nawas mengangkat pantatnya tepat di depan muka Hasan. Ia pun kentut dengan suara yang tak kalah keras dengan suara kentut Hasan. "Kurang ajar kau, Abu Nawas. Kentut di muka orang sembarangan kau ini," kata Hasan emosi. "Loh, tadi katanya tidak ada orang. Aku kan sudah tanya apakah di belakangku ada orang. Kau bilang tidak ada. Saya tanya sampai 2 kali. Tapi kau tetap mengatakan tidak ada. Malah kau menoleh ke arah belakang. Dan kau mengatakan tidak ada orang. Padahal yang aku tanyakan, apakah ada orang di belakangku?" kata Abu Nawas sambil menahan tawa.
Hasan menyadari dirinya dikerjain oleh Abu Nawas. Hasan tak kuasa menahan tawanya. Lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Ketika Abu Nawas dikira setan oleh muridnya, dikisahkan Abu Nawas sedang memberikan suatu nasihat kepada murid-muridnya tentang bahayanya perempuan dan laki-laki berduaan di tempat yang sunyi. Karena itu bisa menimbulkan perbuatan maksiat. Sebab manakala perempuan dan laki-laki berduaan di tempat yang sepi, maka yang ketiganya adalah setan. Kalian tahu siapa itu setan? Tanya Abu Nawas. Tahu Tuan Guru, setan itu adalah musuh manusia, jawab murid-muridnya. Bagus, ternyata kalian sangat pandai, puji Abu Nawas. Wahai guru, apakah kita boleh memukul setan? Tanya murid Abu Nawas. Boleh, kalau perlu pukullah pakai tongkat kayu, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Tidak beberapa lama kemudian, Abu Nawas kedatangan tamu seorang wanita dan laki-laki. Abu Nawas pun mengajaknya masuk ke dalam rumah. Sepasang kekasih itu akan melangsungkan pernikahan, dan tujuan mereka datang untuk meminta Abu Nawas supaya hadir di acara pernikahannya. Mereka juga meminta agar Abu Nawaslah yang memimpin doa di pernikahannya. Oh begitu, baiklah. Kapan rencana pernikahannya? Tanya Abu Nawas. Besok lusa Tuan Abu, jawab mereka. Ketika mereka sedang serius membicarakan rencananya, tiba-tiba beberapa anak murid Abu Nawas datang dan menyerangnya. Mereka memukulnya berkali-kali dengan menggunakan tongkat kayu. Hai kalian, apa-apaan? Tanya Abu Nawas sembari menahan rasa sakit. Kami sedang memukul setan Tuan Guru, jawab muridnya serempak. Memukul setan, apa maksud kalian? Tanya Abu Nawas keheranan. Bukankah tadi Tuan Guru bilang, bila ada seorang wanita dan laki-laki berduaan, maka pihak ketiga adalah setan. Tuan Guru juga bilang, katanya kami boleh memukul setan, kalau perlu pakai tongkat kayu, ujar salah satu muridnya. Seketika Abu Nawas menepuk jidat dan berkata, aduh, kalian pikir aku ini setan? Bukan begitu maksud saya, tutur Abu Nawas yang tengah menahan rasa sakitnya. Abu Nawas dan jin penghuni sumur angker. Dikisahkan di suatu daerah di kota Baghdad terdapat sumur angker dihuni oleh jin yang sangat jahat. Setiap malam terdengar suara menakutkan dan suara-suara aneh yang berasal dari sumur tersebut. Meskipun demikian, kedalaman sumur tersebut hanya sekitar 1 meter dan tidak ada airnya sama sekali. Namun karena saking angkernya sehingga banyak warga sekitar tak berani mendekatinya. Suatu hari datang seorang tamu ke rumah Abu Nawas. Dia bernama Abu Jahil. Kemudian ia mengadukan masalahnya tentang sifat sang istri yang sangat cerewet. Gimana caranya Abu Nawas supaya istri saya tidak ngomel-ngomel terus? Tanya Abu Jahil kepada Abu Nawas. Oh, soal itu aku juga tidak tahu. Istriku juga sama cerewetnya, jawab Abu Nawas. Masa kamu tidak tahu? Kamu kan terkenal cerdik Abu Nawas, ujar Abu Jahil. Baiklah, kalau kamu mau bawa saja istrimu ke sumur tua yang angker, lalu kamu jatuhkan dia ke dalamnya, saran Abu Nawas. Maksudmu sumur tua yang dihuni oleh jin jahat itu? Bisa-bisa istriku malah mati tenggelam. Aku tidak mau Abu Nawas, tolak Abu Jahil. Tenang, istrimu tidak akan tenggelam. Itu kan sumur kering, tidak ada airnya, dan dalamnya juga cuma 1 meter, jelas Abu Nawas. Tapi apa mungkin bisa berhasil? Tanya Abu Jahil ragu-ragu. Saya sendiri juga belum tahu Abu Jahil, tapi setidaknya istrimu akan bertemu jin dan pasti dia akan ketakutan. Mungkin saja karena rasa takutnya itu, sifat cerewet istrimu akan hilang, balas Abu Nawas. Baiklah kalau begitu,
Besok saya akan ajak istriku ke sana, timpal Abu Jahil. Singkat cerita, pergilah Abu Jahil dan istrinya menuju sumur angker yang dimaksud. Sesampainya di sana, Abu Jahil segera mendekati bibir sumur. "Wahai istriku, lihatlah, di dalam sumur ada perhiasan emas," teriak Abu Jahil pura-pura kaget. Mendengar hal itu, sang istri tak sabar ingin ikut melihatnya. Setelah sang istri berdiri tepat di depan sumur, Abu Jahil langsung mendorongnya. Sang istri pun terjatuh ke dalam sumur. Bukannya berteriak ketakutan, sang istri malah ngomel terus-terusan tanpa henti. "Mana emasnya? Saya tidak melihatnya sama sekali," omel sang istri. Dan ketika jin penghuni sumur mencoba menakuti istri Abu Jahil, ia malah kena semprot omelannya. "Kamu pasti yang menyembunyikan emasnya. Cepat berikan padaku. Ayo cepat berikan," omel istri Abu Jahil karena tak kunjung mendapatkan emas. Sang istri terus saja mengomel. Tidak lama kemudian muncul sosok bayangan hitam keluar dari sumur tersebut. Rupanya sosok itu adalah jin penghuni sumur tersebut. Jin itu lalu mendekati Abu Jahil dan berkata, "Cepat angkat istrimu dari tempatku. Aku tidak tahan mendengar omelannya," ancam jin tersebut. Dengan penuh ketakutan, Abu Jahil langsung mengangkat istrinya dari sumur angker itu. Pada esok harinya, Abu Jahil kembali menemui Abu Nawas dan menceritakan peristiwa yang dialaminya. Spontan Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. "Ternyata istrimu lebih cerewet daripada istriku. Sampai-sampai jin saja tidak tahan mendengar omelannya," ledek Abu Nawas sambil terus tertawa. Abu Nawas diajak Abu Jahil untuk pergi mengembara. Dikisahkan Abu Jahil dan kedua temannya akan melakukan sebuah pengembaraan, dan mereka pun mengajak Abu Nawas untuk ikut serta bersamanya. Tapi karena Abu Nawas sedang mendapatkan sebuah tugas dari baginda raja, ia pun terpaksa tidak jadi ikut. Singkat cerita, berangkatlah Abu Jahil dan kedua temannya melakukan sebuah pengembaraan. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, kini sampailah mereka di sebuah negeri, di mana negeri tersebut ternyata dipimpin oleh seorang raja yang sangat bengis. Saat mereka baru memasuki gerbang kota, tiba-tiba beberapa prajurit menangkapnya. "Siapa kalian? Dari mana kalian?" tanya sang prajurit. "Kami dari negeri Baghdad," jawab Abu Jahil dan kedua temannya. Begitu mengetahui bukan penduduk asli, mereka langsung diseret ke istana untuk dihadapkan kepada baginda raja. "Wahai paduka, ini ada sekawanan orang tak dikenal dari negeri seberang," lapor prajurit kerajaan. "Apa? Jangan-jangan kalian adalah mata-mata," bentak sang raja. "Kami bukan mata-mata, Tuan Raja. Kami hanya rakyat biasa," jawab Abu Jahil. Ternyata sang raja tak percaya begitu saja. Tapi setelah menegosiasinya dalam waktu yang cukup lama, akhirnya sang raja mempercayainya. "Baiklah, aku akan melayani kalian. Kalian dipersilahkan menginap selama 3 hari. Tapi sebelumnya, kalian harus menjalani aturan yang akan aku berikan," kata sang raja. "Aturan? Aturan apa, Tuan Raja?" tanya mereka. "Kalian akan memasuki gudang melalui pintu depan dan keluar melalui pintu belakang. Di dalam gudang terdapat banyak sekali tikus. Apabila ada yang sampai menginjaknya, maka selama menginap, dia akan ditempatkan di kamar yang kotor dan akan dilayani oleh wanita-wanita yang jelek dan jorok. Namun apabila berhasil tidak menginjak tikus, akan ditempatkan di kamar yang megah dan wangi dan akan dilayani oleh wanita yang cantik jelita," jelas sang raja. Abu Jahil dan kedua kawannya pun setuju. Kemudian kawan Abu Jahil yang pertama mulai melakukan tugasnya.
Saat ia memasuki gudang, nasib sial dialaminya. Ia menginjak tikus sampai mati. Walhasil, kawan Abu Jahil yang pertama ini ditempatkan di kamar yang kotor dan ditemani oleh wanita yang jelek dan jorok. Begitu pula dengan kawan Abu Jahil yang kedua. Ia melakukan sebuah kesalahan karena ia menginjak salah satu tikus yang ada di dalam gudang. Akibatnya ia pun ditempatkan di kamar yang kotor dan ditemani oleh wanita yang jelek dan jorok. Kini giliran Abu Jahil untuk memasuki gudang tersebut. Dengan penuh sangat hati-hati, Abu Jahil memperhatikan setiap langkahnya. Dan ketika sampai keluar melalui pintu belakang, tak ada satupun tikus yang diinjaknya. Abu Jahil pun merasa sangat bahagia. Kemudian ia diantar menuju kamar yang megah dan wangi. Di situ ia juga melihat seorang wanita yang cantik yang siap menemani. Abu Jahil lalu menghampirinya. "Apa yang telah aku lakukan sehingga aku pantas berdampingan dengan wanita secantik kamu?" kata Abu Jahil penuh kegirangan. Wanita itu membalas, "Aku tidak tahu tentangmu, tapi aku mengalami nasib yang sial." Abu Jahil pun terkejut dan bertanya, "Apa yang membuatmu sial?" Wanita cantik itu kembali membalas, "Karena aku telah menginjak seekor tikus." Spontan Abu Jahil terdiam memegang kepalanya, seolah tak percaya dengan apa yang ia dengar. Begini jadinya kalau Abu Nawas ikut perang. Suatu ketika, saat Abu Nawas tengah nongkrong di warung kopi, datanglah beberapa prajurit istana. Mereka lalu duduk di kursi yang bersebelahan dengan Abu Nawas. Tak berselang lama terdengar percakapan mereka yang saling menyombongkan dirinya. Salah satu prajurit berkata, "Ketika saya ikut perang, di tengah pertempuran saya terluka parah. Beberapa pisau masih tertancap di lengan saya. Tetapi saya terus berjuang. Dan bahkan dalam kondisi seperti itu, saya sanggup membunuh 5 orang." Prajurit yang lain tak mau kalah. Ia juga menyombongkan dirinya. "Itu sih belum seberapa. Waktu saya ikut perang, saya dikeroyok oleh 10 pasukan. Saya mendapati kapak yang tertancap di kaki saya. Dan tangan saya juga terluka parah oleh beberapa pisau yang menancap. Namun saya terus berjuang dan melawan mereka. Pada akhirnya saya berhasil membunuh mereka semua." Mendengar cerita bualan tersebut, Abu Nawas tak kuat menahan emosinya. Ia pun berdiri sambil berkata, "Hei kalian semua, tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan pengalamanku." Mereka yang sedang serius bercerita sontak pandangannya langsung tertuju kepada Abu Nawas. "Apakah Anda juga pernah ikut perang, Tuan Abu?" tanya mereka. "Oh, tentu saja. Sewaktu saya ikut dalam pertempuran, ada prajurit musuh yang tingginya 3 meter. Dia memotong kepala saya sampai jatuh ke tanah. Lalu saya ambil kembali kepala saya dan saya taruh di pundak, seolah tidak terjadi apa-apa. Kemudian saya kembali bertempur dan berhasil membunuh prajurit tersebut." Seketika para prajurit ini dibuat terheran-heran dengan bualan Abu Nawas, dan akhirnya mereka malah justru tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas ikut lomba mengaji. Alkisah, pada suatu hari Baginda Raja sedang menyelenggarakan pesta besar-besaran untuk menyambut hari jadi negeri Baghdad. Pesta tersebut dipersembahkan untuk seluruh rakyat, baik yang miskin maupun yang kaya. Para pejabat istana dan rakyat jelata membaur jadi satu. Tanpa memandang status sosial, mereka duduk bersama di tempat yang sama dan makan di meja yang sama. Suasana semarak dan gegap gempita tampak dirasakan oleh seluruh masyarakat Baghdad. Baginda Raja pun ikut larut dalam kebahagiaan rakyatnya. Di tengah-tengah ramainya acara berlangsung, Baginda Raja berkata di hadapan orang-orang, "Wahai seluruh rakyatku, hari ini adalah hari bahagia untuk kita semua.
Dan untuk menambah semaraknya acara, saya akan membuat sayembara dengan hadiah uang yang banyak sekali. Salah satu orang yang hadir bertanya kepada Baginda Raja, "Sayembara apa wahai Paduka yang mulia?" Baginda Raja menjawab, "Sayembaranya adalah mengaji Al-Quran.